Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkasari Dewi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit pada Balita. Nah, sebelum kami memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Karina Elo Perambana, NIM 19044110807. Selanjutnya ada saya sendiri, itu Firkasari Dewi, NIM 19044111151. Yang ketiga itu ada Ramlan, NIM 19044111610. Dan yang terakhir yaitu ada Sulpiani, NIM 19044111250. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempersilahkan kepada saudara Ramlan untuk mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit pada Balita. Kepada saudara Ramlan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai struktur kerja yang akan memberikan gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan atau flowchart. Baiklah, kita masuk ke bagian flowchartnya. Nah, di sini terdapat dua flowchart. Yang pertama, pengembangan flowchart sistem yang berjalan pada admin, dan yang kedua, penggambaran flowchart pada user. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengembangan flowchart sistem yang berjalan pada admin. Nah, di sini pada proses mulai akan dilakukan penginputan user dan password. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan validasi atau login. Jika terjadi kesalahan, maka akan diarahkan kembali untuk mengisi username dan password. Nah, setelah dilakukan pengecekan validasi login, jika hasilnya benar, maka lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu mengenai data penyakit, data gejala, dan data pengetahuan. Setelah itu lanjut ke bagian pemrosesan, pengelolaan data penyakit, pengelolaan data gejala, kemudian masuk di bagian informasi penyakit, gejala, dan pengetahuan. Kemudian program selesai. Baiklah, untuk flowchart kedua atau flowchart user, di sini pada awalan mulai user diharuskan memilih beberapa gejala. Nah, selanjutnya jika terdapat beberapa gejala, maka akan dilanjutkan ke proses penyakit. Nah, akan dilakukan perhitungan dan menunjukkan hasil analisis. Nah, dan prosesnya selesai. Namun jika tidak terdapat gejala, maka kalkulasi gejala dari web akan dilakukan. Selanjutnya menampilkan informasi penyakit, gejala, dan pengetahuan. Maka proses flowchart atau sistem selesai. Selanjutnya di sini adapun harapan pemakaian sistem atau user, yaitu aplikasi diagnosis yang kami buat berdasarkan gejala tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut tidaklah 100% benar, karena aplikasi ini hanya membantu dalam masalah penyakit yang dikatakan ringan. Oleh sebab itu,
balita yang sedang sakit harus segera dibawa ke klinik ataupun tempat pengobatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Harapan kedua kami yaitu, dan tentunya bagaimana supaya user interface yang dibuat dari kerangka flowchart di atas itu user friendly, artinya mudah digunakan dan bisa diakses kapanpun dan di mana saja. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan saya akan melanjutkan penjabaran yang dikemukakan oleh Ramlan. Yang kedua itu penjabaran kelayakan teknis sistem yang akan dikembangkan. Adapun kelayakan sistem dalam pengembangan ini yaitu meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, dan kelayakan operasional. Yang pertama kelayakan teknis, yaitu apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Untuk pertanyaan pertama, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Berdasarkan kerangka flowchart yang ada dan melihat teknologi yang berhubungan dengan penelitian, dapat dikatakan bahwa iya, teknologi yang dibutuhkan tersedia, yakni memberi diagnosa awal pada kesehatan balita untuk mengetahui penyakit yang diderita balita tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang telah ada? Teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang telah ada, namun di masa yang akan datang akan lebih banyak penelitian yang berhubungan dengan penelitian masa kini, jadi akan lebih mudah untuk berpindah ke teknologi yang baru. Pertanyaan yang ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi yang baru? Dengan berkembangnya teknologi dalam hal ini, dengan teknologi yang sama yang digunakan sama sistem, dapat dikonversikan ke teknologi yang baru dengan memindahkan database yang ada pada database yang lama ke database yang baru. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Untuk saat ini belum ada, namun tidak menutup kemungkinan setelah sistem tersebut telah dikembangkan dan siap untuk digunakan, maka akan dilakukan sosialisasi bagaimana pengimplementasian dan penerapan sistem tersebut kepada seluruh pihak organisasi. Itu untuk kelayakan teknis. Yang kedua, kelayakan ekonomis, yaitu untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur presentasi manfaat yang dihasilkan proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, atau return of investment atau ROI. Dari suatu proyek dapat dihitung dengan rumus penilaian kelayakan untuk ROI itu layak jika ROI lebih besar daripada 0 dan tidak layak jika ROI lebih kecil daripada 0. Berikut adalah penjabaran ROI dari Java dan MySQL. Diketahui bahwa total manfaat dari software misalnya 5 juta, sementara total biaya dari PHP adalah 3 juta. ROI untuk proyek ini. Karena nilai ROI lebih besar, maka proyek ini dapat diterima dan layak diterima. Itu untuk kelayakan ekonomis. Yang ketiga, kelayakan legal. Kelayakan legal, yaitu untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban secara legal. Software yang digunakan yaitu berbasis Android yang open source, sehingga tidak diperlukan pembelian lisensi dan menggunakan hak cipta publik. Itu untuk kelayakan legal. Dan kelayakan operasionalnya yaitu untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pengguna cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur dan keahlian. Nah, untuk pertanyaan pertama pada kelayakan operasional yaitu apakah sistem dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Jawabannya itu ya. Mengapa? Karena sistem dapat menampilkan hasil gejala yang dialami balita, dan yang kedua, sistem dapat menghasilkan diagnosa penyakit yang dialami balita. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sistem dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkannya?
Sistem yang dibangun dapat menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkan, karena informasi yang bisa dihasilkan oleh sistem nantinya seperti untuk user, sistem yang dibangun dapat menampilkan gejala yang dialami balita dan menampilkan hasil diagnosa penyakit pada balita tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu, apakah sistem baru memerlukan restrukturisasi organisasi dan bagaimana akibat strukturisasi ini terhadap orang-orang yang ada di organisasi? Tidak ada pergantian atau pengurangan jumlah petugas rumah sakit, hanya ada pembagian tugas di beberapa bagian. Mengingat beberapa tugas sudah bisa ditangani oleh sistem baru yang akan diimplementasikan, misalnya petugas bagian pencatatan pendaftaran pasien awalnya hanya ada 4 orang, tapi karena adanya sistem tersebut maka dikurangi 2 orang, sehingga 2 orang lainnya dapat menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Lalu pertanyaan yang ke nomor 4, apakah perlu dilakukan pelatihan ulang? Nah, jawabannya itu perlu. Mengapa? Karena diperlukan pelatihan cara menggunakan software kepada para petugas rumah sakit. Lalu yang pertanyaan terakhir itu pertanyaan nomor 5, apakah personil dalam organisasi dapat memenuhi kriteria untuk sistem baru? Jawabannya iya, karena petugas rumah sakit sudah familiar dengan penggunaan komputer sehingga memenuhi kriteria untuk mengimplementasikan sistem yang baru. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu buatlah identifikasi masalah, solusi kebutuhan yang diperlukan selama proses pengembangan sistem, atau buatlah analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk setiap solusi yang diusulkan. Dibuat sistem atau penambahan sistem identifikasi penyakit dalam kategori sakit supaya dapat mengidentifikasi segala jenis penyakit. Identifikasi masalah, kurangnya tingkat akurasi dalam mendeteksi atau mendiagnosis penyakit pada balita. Kemudian solusi yang diusulkan dengan melakukan pengembangan atau pembaruan sistem yang melakukan riset yang berkaitan dengan sistem aplikasi. Kebutuhan fungsional yaitu sistem diharapkan mampu mendiagnosis penyakit pada balita lebih akurat dan tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Supiani. Baiklah, di sini itulah tadi hasil presentasi kami yang berjudul diagnosa penyakit pada balita. Nah, saya kira cukup. Saya perwakilan perwakilan dari kelompok 8 ingin meminta maaf jika ada kata-kata atau hasil presentasi yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya kira cukup. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.